Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini Eza akan menjelaskan cara membuat ulangan online dengan menggunakan Quizizz. Yang pertama, kita search dulu di Google, ketikkan Quizizz. Begini tampilannya. Kemudian kita klik sign up ya bagi yang belum pernah mendaftar. Sign up, kemudian tampilannya begini. Cukup klik saja daftar dengan Google. Baik, tampilannya seperti ini. Kemudian cukup klik saja akun Google teman-teman. Tara, selamat. Quizizz Anda sudah ada. Sekarang langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara membuat kuis kita yang pertama. Cukup klik tanda garis 3 di pojok kiri atas ya. Ini tampilannya. Kemudian kita klik buat kuis. Nah, dibuat dulu, kita mau buat kuisnya tentang apa. Misal teman-teman kepengen membuat soal PTS, maka ditulis aja misalnya PTS. Bisa ambil mata pelajaran saja ya, IPA kelas 7. Oke, nanti pilih subjeknya misalnya biologi. Terus klik selanjutnya. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke tampilan ini. Teman-teman tinggal klik aja tanda tambah. Nah, ini tampilan untuk membuat soal. Yang pertama teman-teman bikin soal dulu, klik pertanyaannya di sini. Oke, misalnya ya, di bawah ini yang termasuk hewan bersel 1 atau uniseluler. Oke, ini soalnya. Terus kita klik, misalnya pilihannya di bawah. Contohnya misalnya kucing. Terus kita masukin lagi pilihan yang kedua, bakteri. Masuk lagi yang berikutnya, misalnya cacing. Terus lanjut lagi pilihan yang keempat, misalnya ulat. Oke, ini tempat teman-teman membuat pilihan ya. Kalau yang di atas ini tempat teman-teman menuliskan soalnya, yang sebelah sini pilihannya. Untuk teman-teman yang mata pelajaran matematika juga bisa. Di sini bisa diklik fungsi di samping ya. Kalau ini untuk nambahin gambar. Nih kalau ini bisa nambahin gambar, atau kalau ada tanda fungsi ini bisa nambahin persamaan. Sekarang kita tulis dulu jawaban yang benar dari soal kita dengan mencentang tanda centang di samping opsi jawaban, misalnya bakteri. Nah, kemudian kita atur waktunya ya, waktu di bawah ini. Kalau soalnya singkat, teman-teman cukup mengklik 5 detik aja. Tapi buat teman-teman yang bahasa Indonesia misalnya mau menuliskan wacana atau segala macam, ini bisa sampai sampai 15 menit. Tinggal pilih aja 2 menit, 3 menit, 5 menit atau 15 menit. Untuk soal yang ini kita pilih 5 menit ya. Kemudian klik simpan. Oke, itu soal pertama kita. Kemudian kita kepengen nambahin soal, tinggal klik tanda tambah aja. Misalnya saya tulisin gini, perhatikan gambar di atas.
makhluk hidup seperti gambar di atas, termasuk dalam kelas titik-titik. Kita boleh ambil gambar di sini. Oke, gambarnya belum ada teman-teman, kita ke Google dulu ya. Misalnya kita cari gambar ular. Kartun juga boleh. Klik gambar. Yang ini aja deh. Yang asli aja. Gak enak banget liatnya. Gambar ular, oke. Misalnya ini ya. Terus kita klik download gambar juga boleh, atau kalau di sini nyalin URL ya. Ini enggak ada nyalin URL. Bagikan aja dulu. Misalnya bagiin ke daring aja deh. Wah, panjang banget. Nggak jadi. Tar. Di Google ya. Ini susah nih kalau diklik kanan nggak mau copy link nih. Kita lihat dulu mau copy link nggak sih. Kalau di laptop bisa copy link. Nggak ada copy link ya di sini mah. Ya udah deh, di ini aja, balik lagi. Tadi kan udah kita download ya. Kok ke sini? Tar back dulu. Tadi lagi yang ini ya. Oh enggak, masa enggak ke situ. Itu belum login. Game online, join game enggak. Balik lagi ya, cari kuis tadi. Kuis yang tadi kita buat. Sebenarnya kalau mau ngerjain di laptop, layarnya lebih lebar lagi. Kuis kok susah banget ya tampilannya. Masih lama nih. Tadi udah sign in padahal. Oke, ini tadi ya, yang tadi PTS Eza edit ulang. Tadi baru satu soal. Ulang lagi ya. Nah, kalau mau nampilin gambar ya. Tadi apa? Perhatikan gambar di atas. Hewan tersebut termasuk dalam kelas titik-titik. Masukin dulu gambarnya. Oke, ambil dari sini aja ya. Tadi ada di file gambar ular tadi ya.
download mana nih, di situ tuh unduhan deh, sertifikat publikasi. Kok nggak muncul ya foto ularnya tadi? Ini nih tadi gambar ularnya. Gimana sih unduhannya? Nggak ada. Biar galeri dulu. Nggak ada ya gambar ularnya nih. Pakai acara ngeheng. Oh ini. Oke, terus udah masuk belum sih fotonya? Udah ya, ini tanda udah masuk. Misalnya mamalia, terus yang kedua reptil, yang ketiga amfibi, yang keempat misalnya aves. Oke, kita buat dulu jawabannya, terus waktunya cukup 5 detik aja, simpan. Oke, anggap aja kita bikinnya 2 soal dulu ya, terus kuisnya selesai. Ini kalau kita mau bikin background buat kuisnya, tapi nggak usah deh, kita buat aja, nggak usah buat Universitas 12 aja, simpan. Oke, sekarang kuis kita udah jadi. Terus gimana sih cara nge-share ke teman-teman, ke anak-anak ya, ke anak-anak. Kalau anak-anak kepengen latihan mengerjakan kuis kita, kita nggak usah ini lagi deh, nggak usah ini kan cuma 2 soal nih, anggap aja 2 soal ya. Kita akan atur dulu deh. Oke, 2 pertanyaan, 5 detik udah pas. Silang dulu. Terus kita mau mainkan. Masih loading, terus kita klik bagikan. Bagikannya nih, misalnya saya contohin bagiin ke siapa nih, ke Ira ya, ke ini aja, ke Ira aja deh. Nih udah begini, kirim. Nanti gambar kuisnya ini bisa berubah kalau Bapak Ibu masukin gambarnya ya. Ini Ira bisa main kapan aja, tapi kalau Bapak Ibu kepengen ulangan bareng serentak, maka begini, ini di backin dulu. Nah tadi kan kita kepengen misalnya apa ya, kuis yang tadi ya, ini klik aja play live, kemudian Bapak Ibu ngatur dulu
Nah, ini tujuannya diatur supaya ini ya, supaya anak-anak nggak bisa main berulang-ulang, karena kita kan kepengennya ulangan. Maka ini kalau teman-teman tuh tulisannya unlimited, cukup diklik aja 1 kali. Anak-anak nggak boleh macam-macam namanya, jadi ini nggak usah diaktifin. Anak-anak harus nulis nama yang sebenarnya. Ini dimatiin aja Bapak Ibu. Jangan ditulis aktif. Kalau ditulis aktif artinya setiap anak selesai menjawab, dia bisa tahu langsung kuncinya apa. Maka ini dimatiin aja. Nah, kemudian yang ini juga tunjukkan jawaban setelah selesai mengerjakan semua soal. Ini yang aktif dimatiin aja, supaya anak-anak nggak tahu dia benar atau salah menjawab. Nah, untuk yang ini juga kita matiin, karena setiap anak-anak mendapatkan poin bonus, dia bisa mengerjakan soal yang tadi salah. Nah, tapi karena kita udah atur di atasnya tidak bisa melihat jawaban yang benar, maka ini dinonaktifin aja. Anak-anak bisa melihat penghitung waktu mundur untuk setiap pertanyaan. Oke, kita aktifin. Tunjukkan papan peringkat juga aktifin. Pertanyaan diacak juga diaktifin. Pilihan jawaban diacak juga diaktifin. Artinya setiap anak tuh nggak pernah sama soal yang muncul. Kemudian ini juga nggak boleh nggak boleh diaktifin, karena ini memungkinkan siswa untuk mencoba kembali beberapa pertanyaan yang salah, jangan diaktifin. Kemudian mau perlihatkan meme juga boleh, gambar lucu setelah selesai menjawab pertanyaan, atau dimatiin aja juga nggak apa-apa. Jadi anak-anak langsung udah tinggal klik selenggarakan game. Kita tunggu dulu, masih loading. Lama banget ini sinyalnya. Oke. Nah, ini kode game Bapak Ibu nih, ini kodenya ya. Mulai, tapi kita nggak mulai dulu. Kita jangan klik mulai. Bagi kayak Ustadz Bastari, Aziz, terus sama kayak Pak Yudi mah kalau udah biasa jadi proktor udah tahu tuh. Jadi kita bagiin tautan dulu supaya anak-anak bisa login dulu ya. Jadi ini bagikan melalui, klik di sini ya. Nih, ini kan karena Bapak Ibu ngajarnya nggak lewat Schoology, nggak lewat Google Classroom, nggak lewat Remind dan lain sebagainya, maka gandakan link. Oke, setelah digandakan link tutup aja, terus kita bagiin ke WA. Misalnya kemana ya? Ke Ira aja deh, uji cobanya. Ira aja lagi nih. Ditekan, tempel, terus ini ya, apa dibagiin. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu ini belum ada yang bergabung, menunggu kan partisipan yang bergabung. Nah, Bapak Ibu bagiin dulu link yang tadi di grup. Nih, contoh ya, misalnya Eza nih. Eza klik nih, join the game. Nah, ini tampilannya. Nah, Eza Aplenda di sini udah ada karena Eza udah punya quizisnya ya. Nanti kalau anak-anak ngisi, terus klik dulu mulai game. Kalau anak-anak belum klik mulai game, itu sama dengan anak-anak belum login. Jadi mulai game dulu, klik. Oke, masih loading dulu. Oh iya, Eza lupa. Eza tuh udah berapa kali main game di sini, jadi nggak bisa. Nanti kalau Bapak Ibu bagiin ke ke anak-anak, itu ini ya, apa muncul begitu. Ntar Eza balik lagi ke quiz yang tadi ya, karena Eza nggak bisa main game di situ. Dashboard gurunya keluarin dulu. Nah, itu tadi cara membagi game kalau untuk ulangan online
ya kalau untuk ulangan online dan siswa berbarengan gitu, berbarengan mengerjakannya, baru nanti muncul orang-orangnya kayak tadi. Oke, ini tadi kalau udah ngatur terus lenggarakan game, kemudian nanti bagiin linknya di WA gitu ya. Nih nanti nama murid kita akan muncul di bawah sini. Bapak Ibu bisa lihat setelah Bapak Ibu bagikan linknya, ini gandakan link seperti tadi, bagiin ke grup. Bapak Ibu tinggal nunggu anak-anak muncul namanya di sini. Nah, berapa orang nanti misalnya siswa kita ada 34, maka tunggu sampai 34. Kalau udah masuk semua baru nanti Bapak Ibu klik mulai dan gamenya terbuka untuk mereka semua. Nah, ini contoh kalau Bapak Ibu ingin ulangan online berbarengan ya. Oke, terus kita back lagi nih ya. Sekarang kita kepengen lihat kalau anak-anak udah ngerjain ulangannya. Bapak Ibu bisa klik hasil. Terus Bapak Ibu bisa lihat game apa sih yang udah dikerjain. Nah, ini contoh misalnya Eza kepengen lihat game yang ini ya, misalnya. Ini karena kemarin Bulina sama Pasar Poni udah ngerjain, klik aja ekosistem. Kan kepengen lihat nih hasilnya gimana. Masih loading, ntar ya. Ini sinyalnya harap maklum. Semua pada belajar online. Lama amat ini loading. Oke, masih menunggu. Lama amat ya. Mau buka hasil aja. Diulang deh di sini. Hasil. OMG, please dong. Oke, ini ya, misalnya ekosistem Eza nih. Ini udah ada nih, kemarin yang main Pasar Poni sama Bu Siti Halina nih. Ini yang hijau-hijau tuh yang dia jawabnya bener. Yang merah tuh yang dia jawabnya salah. Nah, kalau kepengen lihat kuisnya, tinggal klik lihat kuis. Ini ya. Nah, ini kuisnya. Di-backkan lagi nih tadi. Ini soal-soalnya nih. Semua. Kemarin aja bikin soalnya 10 ya waktu itu. Nah, terus kalau kepengen lihat dashboard, klik aja dashboard langsung. Terus kalau di HP layarnya kan agak kecil ya, jadi nggak bisa lihat semua ini. Oh ya, ini udah diiniin. Nah, ini ketepatan, ini pemainnya, atau diiniin aja, diputer layarnya. Ini maksudnya yang juara 1 Pasar Poni ya. Ini hasil yang kemarin. Jadi Eza punya soal 10, maka tinggal digeser aja nih ke kanan nih. Nih, soalnya sampai 10. Kita bisa lihat anak-anak kita kayak gini. Pasar Poni itu cuma bisa betul menjawab soal nomor 4, nomor 5, yang lain salah nih. Terus nomor 8, nomor 9. Bulina juga ini bisa dilihat, bisa jawabnya yang mana aja ya. Terus kalau Bapak Ibu mau ngedownload dalam bentuk Excel, ini dari bawah tadi tuh scroll ke atas, naikin, terus di sini tinggal download result. Tungguin aja. Oke. Udah, ini di Eza udah ada ya, buka file. Ini udah dalam bentuk Excel. Nah, ini kelihatan nih
ini soal kita nih, soal kita. Kemudian di sebelah ini kelihatan dari soal ini sebenarnya udah bisa langsung analisis soal. Soal pertama itu yang menjawab benar kosong. Yang menjawab salah 2 orang. Ini karena kebetulan pemainnya cuma 2 orang nih ya. Nah, terus kita bisa lihat soal pertama itu yang menjawab salah 2 orang, sehingga kita tahu Pasar Poni itu menjawabnya nih. Ini pilihannya nanti lihat air, ulat, udara, tanah. Bu Siti Halina juga jawabnya ini. Nah, padahal itu sebenarnya bukan kuncinya dan dia salah gitu. Nah, terus nanti liatin nih, misalnya ini ya, ini betul ya. Apa Pasar Poni ya. Pasar Poni menjawab komunitas, dia betul. Bu Lina menjawabnya ekosistem dan Bu Lina tuh salah gitu ini. Jadi ini bisa lihat berapa yang jawab betul, berapa yang jawab salah gitu ya. Di sini ini langsung ketahuan mereka milihnya apa. Di situ terus pindah lagi nanti di sheet kedua. Ini kan kelas level. Nih, ini player levelnya. Samping. Udah tahu nih Pasar Poni skornya sekian. Akurasinya 40%. Dia kerjain kapan? Terus dia lewat apa? Lewat smartphone begitu. Nah, ini kita udah download Excelnya, Bapak Ibu udah langsung tahu apa yang dikerjain anak, berapa bener anak, terus dia jawabnya pilihannya yang mana. Nah, itu tinggal bisa dilihat di sini. Kita kembali lagi ke quizisnya. Nih ya. Loading lagi. Lama banget. Gini nih, kalau lewat HP emang loadingnya agak lama, tapi tergantung ya. Tergantung sinyal masing-masing Bapak Ibu. Idih, lama banget. Lama amat sih. Yah. Oke, itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi udah bisa cara membuatnya, pakai klik buat kuis, kemudian bisa klik hasilnya. Ini nanti Bapak Ibu bisa ngatur kelas. Ngatur kelas itu Bapak Ibu bisa membagi ini masuknya kelas mana, boleh. Nah, terus kalau di kuis nanti Bapak Ibu bisa lihat sih Bapak Ibu punya berapa banyak kuis gitu. Ini contoh. Nah, kalau yang ini tadi kita belum mempercantik tampilan kuis kita ya, tapi Bapak Ibu udah bisa pilih sendiri kok. Ini contoh kalau kuis Eza. Ini dulu sih kepengen waktu itu ngajar apa ya. Ini kuisnya untuk anak SD sebenarnya. Pilihan jawabannya cuma 2. Benar salah begitu. Oke, demikian tutorial singkatnya untuk membuat kuisis ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan nyambi aja di grup. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti langsung aja. Mohon maaf ya agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.